Mengaji bersama menebar kebaikan. Setiap orang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang sama 24 jam. Namun tidak semua orang diberikan keberkahan di dalam waktunya. Tidak setiap orang dimampukan untuk beribadah. Tidak setiap orang dimampukan untuk talabul ilmi. Sehingga kita harus senantiasa bersyukur. Jangan henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Diberikan istiqamah karena bukan hal yang tidak mungkin ketika seseorang sudah berada di atas agama yang benar, sudah berada di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berpaling dari agamanya, kemudian dia berpaling daripada sunnah nabinya. Bukan hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, maka teruslah mencari ilmu, teruslah pertebal diri kita, bentengi diri kita dengan ilmu agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah telah memberikan banyak keutamaan kepada ahli ilmu. Allah menspesialkan mereka yang berada di jalan ilmu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berbeda daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakan oleh Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui agama, mereka yang faham tentang agama, apakah sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu? Jelas jawabannya beda. Jelas jawabannya tidak sama. Tidak sama antara orang yang duduk di majelis ilmu dan duduk di majelis yang lainnya. Tidak sama antara orang yang mendengarkan ilmu dan mendengarkan selain ilmu. Beda antara orang yang betul-betul memahami, mencoba untuk memahami, belajar Al-Quran dan juga belajar ilmu yang lainnya. Itu berbeda. Seperti perbedaan bumi dan langit, seperti perbedaan air dan api. Keduanya berada pada ujung yang berbeda. Yang satu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan pada mereka, dan yang satu bisa jadi adalah orang-orang yang Allah jauhkan daripada kebaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan bahwasanya manusia paling utama adalah mereka yang berilmu, mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, melebihi kedudukan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apakah kita menyangka bahwasanya belajar Al-Quran itu sebatas belajar tajwid dan tahsin saja? Apakah belajar Al-Quran yang dimaksud mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya saja? Tidak begitu. Mempelajari Al-Quran, orang-orang yang pelajari Al-Quran adalah mereka yang mempelajari hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mentadaburinya dalam sebuah hadis, wa yatadarasunahu. Mereka itu tadarus, saling belajar, saling memahami, saling memahamkan. Ada yang mengajar, ada yang duduk belajar, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu tadarus. Bukan hanya sebatas mempelajari tajwid saja. Mungkin ini salah satu yang dipakai oleh para pengajar tajwid untuk menyemangati talibnya, untuk menyemangati santri-santrinya. Ayo belajar membaca Al-Quran, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tapi bukankah sebaik-baik belajar Al-Quran adalah memahami isinya? Bukankah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka memahami isi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, ataukah memang hati mereka sudah digembok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Al-Quran ini menjadi berkah jika kita mentadaburinya?
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yaitu suatu kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Kapan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, merenungi ayat-ayatnya, mengambil intisari-intisari hukumnya, daripada hukum ibadah, daripada hukum muamalah, daripada akhlak yang berada di dalam Al-Quran. Itu semuanya termasuk ke dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan itulah kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran diturunkan pada dasarnya bukan untuk dihafal, tetapi yang paling utama adalah untuk difahami maknanya. Oleh sebab itu para ulama tidak mensyaratkan untuk menjadi seorang alim yang besar, menjadi seorang mujtahid harus hafal Al-Quran misalkan. Namun mereka harus mengetahui tempat-tempat untuk mengambil hukum, intisari hukum. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar menghafalnya, bukan hanya sekedar mengetahui cangkangnya saja, namun mengetahui isinya, itu yang lebih baik. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan kalian mengajarkannya. Sehingga dalam Al-Quran itu ada ilmu tafsirnya, ada ilmu tauhidnya, ada ilmu fikihnya, ada akhlaknya. Itu semuanya yang harus dipelajari oleh kita semuanya. Nah, jadi ahlul ilmi memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan mereka adalah sebaik-baik manusia. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak keimanan, puncak ketakwaan itu diraih oleh ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah memberikan batasan, Allah membatasi, yakni hanya orang-orang yang berilmu lah yang mereka takut kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, ketika mendefinisikan ilmu, al-ilmu huwa khasyatullah. Ilmu adalah manakala seseorang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi tidak mungkin seorang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, namun dia tidak berilmu. Itu tidak mungkin. Seseorang yang malas hadir di kajian, tidak mungkin dia bertakwa kepada Allah. Seseorang yang malas belajar, tidak mungkin bisa meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditekankan dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Perumpamaan, keutamaan seorang ahli ilmi dengan seorang ahli ibadah itu adalah laksana bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Maksudnya apa? Bintang-bintang itu tidak akan nampak seketika ketika nampak bulan purnama. Maka perbandingannya jauh. Seorang ahlul ilmi, Rasulullah mengatakannya, ia laksana bulan purnama, terang, indah. Sedangkan ahli ibadah, mereka yang rajin beribadah kepada Allah, namun keilmuannya tidak melebihi keilmuan para ahlul ilmi, maka mereka seperti bintang-bintangnya. Tentu saja bulan itu lebih indah daripada bintang, lebih bercahaya daripada bintang. Nah, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang terjadi apabila seseorang menjadi ahlul ilmi. Mungkin para jemaah bertanya, saya mungkin gak menjadi ahlul ilmi? Saya mungkin menjadi orang yang paham tentang agama ini?
Mungkin kita harus melihat kembali bagaimana perjalanan para sahabat. Tidak semua para sahabat ketika masuk Islam itu di usia belia. Bahkan orang yang paling pertama masuk Islam hanya satu orang saja di kalangan anak-anak itu, siapa? Ali bin Abi Thalib, yang mana usianya sekitar 10 tahun. Adapun yang lainnya, mereka 30 tahun ke atas mengenal Islamnya. Namun mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun mereka mampu menjadi pionir Islam, sebab tersebarnya agama Islam yang sampai hari ini kita merasakan indahnya Islam itu adalah berkat mereka, perjuangan mereka. Tidak mungkin mereka kalau tanpa perjuangan, tidak mungkin mereka malas-malasan di dalam belajar agama, tidak mungkin. Padahal Abu Bakar masuk Islam usia berapa? Sekitar 37 tahun. Ya, Umar juga tidak jauh mungkin dengan kita, 27 tahun. Nah, itu. Utsman juga sama, demikian. Artinya mereka belajar Islam itu sudah mulai menginjak masa tua, sudah mulai meninggalkan masa mudanya. Mereka baru belajar Islam, namun mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang tidak diragukan lagi keimanan dan ketakwaan mereka. Namun para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan hari ini, ilmu itu sangat banyak sekali, sangat mudah tersebar di mana-mana, berterbaran. Orang-orang yang belajar itu dari mulai kanak-kanak sampai dewasa, sampai yang tua sekarang itu, mereka antusias belajar. Bahkan untuk mencari ilmu, antum ingin cari ilmu apa saja tentang materi apa saja, antum tinggal buka handphonenya, tinggal buka YouTube-nya, ditulis kemudian didengarkan, sangat mudah. Antum mau baca kitab apa saja sudah banyak PDF-nya. Kalau dulu para ulama harus menyalin, ingin mendapatkan ilmu harus menyalin, ingin mendapatkan kitab Sahih Bukhari harus disalin. Kalau nggak dihafal ya disalin. Demikian para ulama, usaha mereka berat untuk mendapatkan ilmu hari ini. Makanya hari ini sebagian besar kaum muslimin mengaku sebagai thalabatul ilmi, tapi mereka jauh daripada kitab. Mereka tidak memiliki buku. Sudahlah, sekarang banyak PDF saja. Heran kalau para ulama dulu melihat keadaan kita, sungguh heran pastinya. Mengaku sebagai thalabatul ilmi, tidak ada buku, tidak ada kitab di rumahnya, dengan alasan saya belum bisa membaca kitab. Kalau anda seperti itu, bagaimana dengan anak cucu anda nanti? Bagaimana nasib mereka? Kalau prinsip itu terus ditanamkan hari ini. Oleh sebab itu, dengan banyaknya ilmu hari ini, dengan banyaknya peminatnya hari ini, namun tidak menjamin kualitas umat ini. Apa yang hilang? Yang hilang adalah keberkahannya. Apa yang hilang? Yang hilang adalah jati diri para pencari ilmu itu sendiri. Hanya sebuah nama saja. Dan itu kita rasakan. Dan itu kita rasakan hari ini. Ilmu begitu sangat mudah untuk didapat. Kajian beribu, beratus-ratus, mau yang online atau yang offline, tinggal pilih. Namun mana kualitas kita? Apakah bertambah kualitas iman kita, bertambah kualitas takwa kita, bertambah keilmuan kita? Karena ada konsep yang salah. Ada konsep yang salah. Ada jati diri yang hilang daripada para pencari ilmu tersebut, yang harus disadari oleh kita. Kalau kita tidak menyadarinya dan kita bersikap cuek dan bodoh amat, mungkin hal ini akan terus berlanjut sampai generasi kemudian kepada generasi berikutnya, sehingga sangat mungkin, dan itulah yang terjadi. Bagaimana akhir zaman itu manusia semakin buruk, karena semakin jauh daripada keberkahan. Ilmunya banyak,
namun kualitas mereka, keberkahan mereka itu semakin berkurang. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang harus kita perhatikan atas jati diri yang hilang daripada pencari ilmu adalah hilangnya kesucian hati mereka. Sehingga yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin mengembalikan sosok jati diri yang ada pada seorang talibul ilmi adalah bagaimana dia memperhatikan penyucian jiwanya. Penyucian jiwanya. Nah, tentu saja karena seorang pencari ilmu, hal yang paling utama dituntut keberadaannya dalam dirinya, dalam hatinya adalah kebeningan hatinya. Karena dengan kebeningan hati, bersihnya jiwa, ilmu itu akan menetap, tinggal, terus bersemi. Betapa banyak hari ini ilmu bertebaran, kajian terus sering dihadiri, namun ketika dia hadir di kajian, dia pulang ke kajian, hadir lagi di kajian, maka tidak ada bedanya antara setelah dia pulang pergi kepada tempat kajian dan sepulang dia dari kajian. Tidak ada yang berubah pada dirinya. Yang tadi disampaikan lupa, tidak menempel. Bertahun-tahun dia belajar, kemudian dia tidak ada yang bisa diajarkan, bahkan kepada keluarganya, bahkan kepada anak-anaknya. Apa yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya? Ilmu apa yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya? Sudah berapa lama kita belajar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Andaikan setiap muslim yang belajar hari ini dan ilmu tersebut menetap dalam hatinya dan tidak menghilang, mungkin madrasah itu akan berubah di rumah-rumah. Mungkin seorang muslim tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hanya sekedar mengajarkan iqra. Memang butuh ilmu apa anak TK itu? Anak SD itu butuh apa? Butuh ilmu apa mereka? Kenapa orang tua tidak sanggup? Sebetulnya bukan waktu, keberkahan saja yang hilang, jati diri yang hilang. Yang pertama, pengaruh yang paling besar itu adalah kotornya jiwa, kotornya hati seseorang. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling utama, ya, termasuk yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Khulasatul Ta'dhim Ilmi, ringkasan di dalam pengagungan ilmu, risalah pengagungan ilmu. Yang pertama yang beliau bawakan, sub pertama yang beliau bahas adalah tathhiru bi'a'il ilmi, yaitu membersihkan bejana ilmu. Apa itu? Hati, penyucian jiwa. Nah, makanya dikatakan oleh beliau, fal ilmu jauharun latifun, ilmu itu adalah perhiasan yang halus, yang lembut. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak layak, tidak pantas kecuali dia ditempatkan pada hati yang bersih. Dan bersihnya jiwa itu bersihnya hati kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat, bersihnya dia dari syubhat, dari kerancuan. Itu yang namanya bersih jiwa. Yang kedua adalah taharatuhu min najasati syahwat, bersihnya jiwa dari kotoran-kotoran syahwat. Terkadang seseorang yang belajar, talibul ilmi, kadang dia bersemangat bagaimana dia itu mendapatkan ilmu-ilmu, menghafal dalil-dalil. Ya, dia mendengarkan hujah-hujah untuk membantah orang-orang yang menyimpang, mematahkan hujah-hujah mereka. Namun mereka tidak memiliki perhatian bagaimana mereka mensucikan jiwanya daripada kotoran syahwat. Dia lihat ilmu,
dia mendengarkan ilmu, namun dia juga mendengarkan syahwat, namun dia juga melihat syahwat. Itu yang membuat kotor hati itu. Kalaupun dia tidak hitam keruh, inilah penghalang ilmu. Yakin, seyakin-yakinnya, itulah yang menghalangi ilmu, menghalangi masuknya ilmu, menetapnya ilmu, hafalnya ilmu, dihafalnya ilmu. Adalah tentang sucinya jiwa dari dua kotoran ini, kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Makanya untuk membersihkan ilmu ini kita harus betul-betul menjauhi dosa, pemahaman yang buruk ataupun dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam syair, khalid dzunub saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Jauhilah dosa itu, yang kecilnya maupun yang besarnya, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardi syaukati yahdharu ma yara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri, dia betul-betul memperhatikan apa yang dia injak. La tahqiranna min adz-dzunubi, ya, jangan engkau remehkan dosa, meskipun sekecil apapun, jangan kau remehkan dosa. Fa innal jibala minal hasar, karena sejatinya gunung yang tinggi itu merupakan tumpukan daripada kerikil. Jadi bisa jadi hal yang membuat kita terhalang dari ilmu itu ketika seseorang mampu meninggalkan dosa besar, namun dia meremehkan dosa-dosa kecil, sehingga kerikil-kerikil dosa tersebut meskipun kecil, namun semakin lama menjadi gunung. Baiklah, bahwasanya gunung itu merupakan tumpukan daripada kerikil. Ya, maka sebagian berkatakan dengan Sahal ibnu Abdullah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram terhadap hati untuk masuk padanya cahaya ilmu, manakala di sana terdapat sesuatu yang Allah benci. Hati itu memang menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang di dalam belajar. Hati yang bersih, itu akan mudah untuk mencerna ilmu. Karena ilmu ini cahaya. Kita harus yakin ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Nah, dan cahaya tersebut tidak akan masuk kepada sesuatu yang di sana ada kotoran daripada maksiat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus dikembalikan oleh seseorang adalah kebeningan jiwanya. Seorang harus berusaha mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya daripada kotoran-kotoran syahwat, daripada kotoran-kotoran syubhat. Jauhi syubhat sejauh-jauhnya, dan jauhi juga dosa. Berusaha untuk menjauhi dosa sejauh-jauhnya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Yang kedua, yang hilang daripada seorang pencari ilmu adalah manakala dia tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan ketika seseorang tidak mau beramal, malas di dalam beramal, ini merupakan cerminan pertama yang nampak. Cerminan pertama yang nampak manakala seorang penuntut ilmu malas, ya, ini ketika dia tidak mau beramal. Ketika dia tidak mau beramal. Dan ketahuilah bahwasanya
amalan itu selalu digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illa man taba wa amana wa amila shalihat. Amal selalu digandingkan dengan ilmu. Kenapa demikian? Amal digandingkan dengan keimanan. Karena bukti nyata keimanan seseorang adalah beramal. Sedangkan iman tersebut, keimanan yang benar hanyalah keimanan yang lahir daripada ilmu. Jadi amal itu dari keimanan lahirnya, dan iman lahir daripada ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mengajarkan kalimat tauhid, annahu la ilaha illallah, maka yang pertama Allah perintahkan fa'lam, belajar ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Ilmu dulu, kemudian melahirkan iman, kemudian iman itu melahirkan amal. Jadi seorang pencari ilmu manakala tidak mau beramal, maka mencerminkan kualitas imannya, mencerminkan apakah keimanannya ini adalah keimanan yang benar atau tidak. Karena ilmu yang benar akan melahirkan keimanan yang benar. Keimanan yang benar akan melahirkan amalan. Manakala seseorang jauh daripada amalan saleh, maka dipertanyakan keimanannya. Ya. Ini kajian yang singkat saja, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Memang kita harus men-setting ulang, kita harus introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Karena selama ini kita ini belajar. Saya singgung tadi, kenapa saya singgung para sahabat, mereka masuk Islam di usia 30 tahun, 37 tahun ya. Artinya tidak jauh dengan kita. Kita mengenal agama itu di saat-saat kita sudah dewasa. Artinya masih terbuka kesempatan untuk menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang baik. Karena para sahabat juga demikian adanya, demikian mereka keadaannya. Namun mereka itu menempuh cara-cara yang benar di dalam mencari ilmu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita dapatkan hari ini. Kenapa? Para talabatul ilmi yang mereka mondok, ya, dibandingkan para talabatul ilmi dahulu, dibandingkan para as-sabiqun al-awwalun di dalam dakwah ini. Antum mungkin mengenal, kita semuanya mengenal para asatirah, para pejuang dakwah. Ya kan? Tidak semuanya mereka belajar di universitas. Betul tidak? Tapi hari ini kalau situ banyak sekali. Ya kan? Belajar di S1, S2, bahkan doktoral itu banyak sekali. Namun tingginya gelar mereka itu tidak menjamin keberkahan ilmu mereka. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin hal tersebut. Yang menjamin apa? Yang menjamin bagaimana mereka itu betul-betul memahami jati diri sebagai para talabatul ilmi. Maka kita dapatkan hari ini, ketika seseorang belajar, mereka hanya memahami bahwasanya kewajiban mereka itu belajar. Ketika mereka keluar dari pondoknya, mereka tidak memiliki kewajiban untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu, jauh lagi untuk berdakwah. Lebih jauh lagi untuk berdakwah. Hari ini, contohnya, seorang santri yang belajar di pondok, berapa persen di antara mereka yang mereka secara sadar ketika di luar mereka berpakaian sebagai seorang muslim, memakai peci contohnya? Berapa persen anak-anak pondok hari ini? Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Karena mereka kehilangan jati diri mereka sebagai talibul ilmi. Mereka tidak paham menjadi talibul ilmi itu harus bagaimana. Mereka hanya tahunya belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis, cukup di mahat saja, cukup tahu saja. Mereka tidak memiliki kewajiban, beban untuk menyampaikan dakwah ini yang diawali dengan diri mereka sendiri.
Maka kita bisa jadi demikian juga. Ketika kita belajar, maka apa yang kita pikirkan pada saat itu hanyalah bagaimana saya bisa bahasa Arab sampai sana saja mentok. Bagaimana saya bisa ngaji dengan baik sampai sana saja mentok. Berbeda dengan para asatidzah yang mereka berada di garis terdepan, as-sabiqun al-awwalun dalam dakwah ini. Mereka memiliki ilmu, mereka semangat dalam menyebarkan dakwah. Bahkan semangat mereka dalam menyebarkan dakwah, dalam beramal itu lebih besar daripada semangat mereka dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Ketika mereka mendapatkan ilmu, maka semangat dalam beramal, dalam berdakwah itu lebih besar daripada ketika mereka mencari ilmu tersebut. Ya. Maka ini harus kita evaluasi diri kita ini. Nah, tidak hanya kita setelah itu belajar, kemudian kita pulang ke rumah, kemudian setelah di rumah sudah itu aktivitas di rumah, maka aktivitas keduniawian gitu, duniawi sudah. Kapan belajar? Ya nanti jadwalnya saja. Mana semangat untuk menularkan ilmu? Mana semangat agar ilmu tersebut menetap dalam hati kita? Mana? Inilah yang hilang sejatinya dalam diri seorang pencari ilmu. Nah, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang harus diketahui oleh seorang muslim apa? Ya rahimakallah. Tahuilah semoga Allah merahmati Anda. Wajib atas Anda untuk belajar 4 hal. Yang pertama ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Setelah itu apa? Beramal. Setelah amal apa? Ad-da'watu ilaih. Berdakwah. Setelah dakwah apa? As-sabru 'alal adha. Dia bersabar. Tingkatan-tingkatan inilah sejatinya yang harus ditempuh oleh setiap orang yang mencari ilmu. Siapapun yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan curahan mutiara Al-Quran dan Sunnah, harus terbayang dalam benaknya 4 hal ini. Bagaimana dia bisa belajar, mengenal Allah, memahami agama ini dengan baik, kemudian dia beramal. Setelah beramal dia dakwahkan. Setelah dia berdakwah, dia harus bisa bersabar di atas dakwah tersebut. Itu adalah tingkatan-tingkatan di dalam berjuang mencari ilmu. Maka keberkahan hilang itu karena hilangnya jati diri yang berada pada setiap para pencari ilmu. Miris memang hari ini kita dapatkan para pencari ilmu, namun mereka sendirilah yang pertama kali melanggar daripada esensi daripada ilmu itu sendiri. Jauhar ilmu itu sendiri, perhiasan ilmu sendiri dilanggar oleh mereka. Maka inilah yang harus menjadi PR buat kita. Maka kesimpulannya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hilang dalam diri seseorang hari ini yang dia harus berusaha mendapatkannya kembali? Yang pertama adalah kebeningan hati dia, berusaha untuk menyucikan jiwanya. Yang kedua adalah semangat di dalam beramal, mengamalkan ilmu melebihi semangat dia ketika dia mencari ilmu itu sendiri. Yang ketiga, maka dia harus memiliki kewajiban berdakwah, bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dia punya bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Dia bisa baca Quran, ajarkan Al-Quran, semangat. Itu adalah apa yang dia bisa lakukan itu. Karena itulah zakatnya. Karena Allah nanti akan bertanya kepada dia. Ya ketika seorang tidak memiliki ilmu yang tinggi, ya tidak bisa. Ya tidak perlu juga dia membebani dirinya. Apa yang dia bisa ajarkan, ya itulah yang dia ajarkan. Karena ini adalah demi menjaga ini warisan ilmu, estafet ilmu itu sendiri. Rantai ilmu sesuai terjaga dengan hal seperti ini.
dengan beramal kemudian berdakwah, memiliki kewajiban berdakwah. Saya yakin ketika setiap orang memiliki beban dakwah di pundaknya, dia akan semakin semangat di dalam mencari ilmu. Ya. Namun seseorang kadang-kadang dia tidak bersabar di dalam mencari ilmu itu sendiri, yang seharusnya sabar itu di puncak akhir. Kapan dikatakan seorang bersabar itu? Ketika seseorang bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Namun ada sebagian para talabatul ilmi justru mereka tidak bersabar di dalam mencari ilmunya. Itu sendiri sudah menjadi tanda hilangnya jati diri yang paling utama dalam diri seorang pencari ilmu. Harus ada kesabaran dalam mencari ilmu, ya. Karena hari ini ketika seseorang bisa menyampaikan, sebagaimana dikatakan para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa memberi. Dan lihat para ulama hari ini yang menyampaikan ilmu mereka, dan ilmu mereka begitu luar biasa, tinggi. Itu bukan didapat dengan enak-enakan duduk di kursi bersantai, tidak. Kadang-kadang kita itu melihatnya setelah mereka jadi gitu. Enak ya jadi dia, Masya Allah, terkenal, disanjung, dimuliakan, gitu kan. Kita nggak tahu perjuangan dia mencari ilmu bagaimana, nggak tahu. Yang pasti tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu sampai ilmu tersebut matang dalam dirinya, bisa kokoh di dalam dirinya, kecuali pasti dengan perjuangan yang melelahkan. Perjuangan yang melelahkan. Oleh sebab itu bersabarlah. Karena sabar di dalam mencari ilmu itu belum ada apa-apanya dibanding nanti bersabar di dalam menyampaikan ilmu itu sendiri. Jadi sabar itu nanti setelah mendapatkan ilmu, ada saat seorang harus bersabar. Kapan? Ketika menyampaikan ilmu, ketika berdakwah. Itulah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jati diri yang hilang di dalam diri kita, karena setiap kita adalah pencari ilmu, insyaallah. Dan kita harus berdoa semoga Allah melibatkan kita, menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam barisan para talabatul ilmi. Maka hendaknya seseorang mengembalikan ya jati dirinya yang hilang tersebut dengan setidaknya 4 hal tadi. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Barangkali ada yang bertanya sebelum kajiannya ditutup. Ya, baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan keteguhan, ketetapan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan ini, ya, jalan yang mulia, jalannya para ulama, yaitu mencari ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan, menyucikan hati kita dari setiap kotoran-kotoran yang akan menghalangi untuk tetapnya ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.